Nah, sampun nggih, cek boten dalu-dalu. Selanjutnya sedikit saja. Nah, sedikit saja kita belajar membersihkan hati kula panjenengan. Kita tawasul dulu kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Kitab Hikam Ridwanul Syafaatul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kula terangaken seperti yang dulu pernah saya sampaikan, niki jenengan damel sebagai bekal mawon. Jadi kalau ada keterangan yang ada di sini ampun dibuang mentah-mentah. Wis gawe bekal, moga-moga bisa. Semoga kita bisa melaksanakan sekalipun itu berat. Karena yang mau kita pelajari ini tentang tasawuf rodok jeruh titik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-10. Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari pernah mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal ibadah yang kita lakukan itu hanyalah bentuk, hanyalah jasad. Suwarun itu hanyalah jasad, belum ruhnya, hanyalah jasad, hanyalah casingnya. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Sementara ruhnya jasad itu, inti dari casing itu, inti dari HP itu, ruh dari jasad itu adalah keikhlasan. Maka amal ibadah apapun itu tanpa ikhlas bagaikan jasad manusia tanpa ruh. Ya apa? Jasad gak ono ruhe mati, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Wong mati kan digawe diminta tolong ya gak iso. Wong mati dijarne ya ngapunten ya khawatir akan rusak. Jadi dijarno ya khawatir, dimintai tolong ya gak iso. Maka amal ibadah semacam itu. Amal ibadah tanpa keikhlasan berarti riya, amrih, kepingin dipuji, kepingin dijempol, itu bagaikan tubuh manusia tanpa ruh, mati tanpa bermanfaat. Nah, sekarang apa itu ikhlas? Dalam konsep ilmu tasawuf, ikhlas itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah darajatul ibad, ikhlasnya orang awam. Apa ikhlasnya orang awam? Ikhlasnya orang awam adalah ketika seseorang beribadah harapannya cuman mendapat surga dan dijauhkan dari neraka. Itu termasuk ikhlas. Ikhlasnya yang paling rendah. Jadi kula jenengan salat ngarep surga, kula jenengan sedekah ngarep surga, kula jenengan sedekah supaya dijauhkan dari neraka, itu termasuk ikhlas. Asalkan tidak ada embel-embel dipuji orang. Jadi yang diharapkan cuma surga dan neraka, bukan pujian orang, bukan menjauh dari celaan seseorang, tapi murni pemberian dari Allah yang kita harapkan. Itu adalah ikhlas taraf paling rendah, ikhlasnya orang awam. Yang kedua adalah darajatul muhibbin, derajatnya orang yang cinta kepada Allah, yakni orang-orang yang beribadah untuk mencari ridho Allah, mencari
cinta atau kasih sayang Allah. Jadi dia beribadah, dia niat sholat, dia niat beribadah, tidak mencari surga neraka. Dikein rokok ya alhamdulillah, dikein rokok ya wis, itu sudah takdir Allah. Sing penting mendapatkan kasih sayang Allah, dia sudah wis seneng. Karena orang yang semacam ini itu tarafnya wis rodok tinggi. Sekalipun dimasukkan ngapun seumpama ke neraka, asalkan mendapat ridho Allah, mendapat kasih sayang Allah, dia terima. Penak ae. Nah, karena susi pun di neraka kaya Nabi Ibrahim diobong ya gak panas karena mendapatkan kasih sayang Allah, ridho Allah. Nah, antara derajat yang pertama dengan kedua ini ada kemiripan. Kemiripannya adalah dia sholat merasa ibadah dia. Jadi dia sholat, dia merasa itu adalah ibadah dia. Bedanya niate. Sing pertama niate mencari surga jauh dari neraka. Yang kedua niatnya adalah mencari ridho Allah. Tapi sama saja. Dia merasa ini adalah ibadah saya yang melakukan. Istilahnya dek surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah Allah saya beribadah. Berarti saya masih merasa beribadah. Sementara derajatul arifin yang paling tinggi adalah apapun yang ia lakukan, ibadah yang beliau lakukan, tidak mengharap apa-apa. Bahkan beliau merasa bahwa ibadah itu bukan miliknya. Dia bisa sholat karena Allah. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan. Dia bisa ibadah karena Allah. Seumpama tidak ada hidayah dari Allah, tidak akan mungkin dia bisa sholat. Rodok tinggi. Kan buktinya apa? Banyak tetangga-tetangga mungkin derek kita yang mungkin belum beriman karena tidak mendapat hidayah. Berarti kula panjenengan bisa menetapi iman, bisa sholat, bisa puasa karena ada hidayah, ada campur tangan Allah. Lek gak ono hidayah, ya tidak akan kita bisa sholat. Secara gak langsung ulama yang ketiga ini merasa lawang iki ya dikei Allah, berarti ini bukan milik saya. Oke. Hidayah ini milik Allah, sehingga bisa sholat. Berarti sholat ini bukan milik saya, tapi milik Allah. Itu paling tinggi. Makanya diteruskan dalam Al-Quran, wa iyyaka nasta'in. Saya tidak merasa beribadah, tapi semuanya pertolongan dari Allah. Jadi iyyaka na'budu itu adalah ikhlasnya, derajatnya seorang hamba atau orang awam, dan juga derajatnya muhibbin. Kalau iyyaka nasta'in, orang yang merasa bahwa itu bukan ibadahnya, hanya merasa ini adalah pertolongan dari Allah, itu sudah derajatnya arifin, orang yang ma'rifat billah. Jadi itu ikhlas itu seperti itu. Nah, tapi jenengan ampun berkecil hati. Wis lah, ikhlasku ternyata abot, ikhlasku ternyata berat. Bahkan seumpama dalam ada keterangan di sini dikatakan, seumpama ada seseorang mencampur ibadahnya dengan niat yang lain, seumpama ke musola, ke masjid, niate yo sholat, ngapunten nggih, yo sholat Jumat, yo ibadahnya Allah, yo golek ngapunten apa? Seumpama golek cek dipuji mertuwane seumpama, ini belum ikhlas ini Mas ya. Sekalipun masih ada niat ibadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu murni ibadahnya Allah. Utawa ngapunten. Seumpama nang Jumatan, seumpama ngapunten nggih. Jumatan ambek niat saya kan ada seumpama ada
berkah seumpama. Ini bukan ikhlas. Abot. Abot. Tapi jangan berkecil hati. Sekalipun seberat itu ikhlas, jangan kemudian weslah gak usah sholat, jadi tetap keliru. Karena ini termasuk godaan setan. Ini ada keterangannya seperti itu. Termasuk mimmakai disyaitani annar rajula qad yakunu dza waradin ka sholat, kemudian fayaqau fi qaumin la yaf'alunahu fayatrukahu. Termasuk godaan setan ketika wong iku wis biasa sholat, kemudian ninggalno gara-gara isin tonggo, utawa kate sholat wedi isin tonggo padahal sholat itu wajib. Itu termasuk godaan setan. Maka tetap aja sholat, tetap aja ngelakoni. Tetap aja ngelakoni. Mungkin dengan kita terus ibadah kepada Allah, sehingga nantinya kita oleh Allah dibantu, dikei hidayah, sehingga titik-titik kita bisa belajar ikhlas. Makanya dulu Imam Ghazali sing pernah Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, termasuk dalam satu kisah itu diceritakan dulu Imam Ghazali itu bercerita semacam ini. Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illallah. Dulu itu Imam Ghazali termasuk seorang yang tidak punya apa-apa. Istilahnya itu miskin, fakir miskin. Sehingga katanya mondok gak duwe apa-apa. Lah kok dilalahnya ada satu pondok pesantren di waktu itu yang memberikan gratis makan. Istilah sekarang itu MBG. Ya Pak Prabowo ya, MBG. Memberikan makanan bergizi gratis bagi orang sing mau mondok di sana. Nah, Imam Ghazali pada waktu itu gak punya apa-apa. Kate maem ya gak duwe, bekerja ya gak duwe modal. Sehingga ada MBG semacam itu, beliau tertarik. Tujuannya pertama adalah mencari makanan. Jadi awal kali beliau mondok di situ bukan belajar ilmu, mencari MBG karena gratis pada waktu itu. Alhamdulillah hari demi hari beliau belajar sehingga dengan hidayah Allah, dengan ilmu Allah, beliau kemudian belajar ikhlas, kemudian oleh Allah diangkat derajatnya sehingga menjadi salah satu wali kutub. Nah, intinya adalah ibadah itu memang harus ada ikhlas. Tapi ketika kita beribadah jangan kemudian menunggu ikhlas. Karena kita beribadah nunggu ikhlas, kita gak mungkin beribadah. Jadi ikhlas itu akan kita pelajari, akan kita laksanakan sedikit demi sedikit. Fa insyaallah semoga dengan istiqomah kita belajar, istiqomah kita beribadah, insyaallah kita sedikit-sedikit akan mendapatkan ikhlas, akan mendapat hidayah, akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten sampaikan wonten kirang langkungipun kula nyuwun kangge ingkang kathah mangke enten ada sesi pertanyaan monggo saking kawula ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.